guru semuanya, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas saya demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya akan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Judianto SEMPD. Berikut ini wawancara saya. Assalamualaikum Pak Yud. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak bahwa Pak Yudi hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara. Langsung saja nih Bapak, barangkali mungkin Bapak banyak sekali pekerjaan yang harus ditangani, jadi langsung saja. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang selama ini pernah Pak Yud lakukan sebagai atau selaku pemimpin pembelajaran. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk yang pengalaman yang saya alami selama ini, yaitu diantaranya ada yang dinamakan pertama tadi yaitu dilema sosial. Dilema sosial itu adalah antara kita mengambil kebijakan antara benar dengan benar. Sedangkan yang satunya yaitu adalah kebijakan sosial, itu kita mengambil kebijakan antara benar melawan salah. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar misalnya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu pertama ini adalah kita lakukan, yaitu kita lihat masalahnya itu seperti apa. Karena memang untuk masalah-masalah seperti dilema etika itu kadang itu taruhannya itu apa ya, moral, moral. Sehingga kita harus benar-benar cermat, benar-benar teliti dalam kita mengambil keputusan atau mengambil kebijakan. Tapi tentunya dalam mengambil kebijakan ini tidak serta-merta langsung ambil, paling tidak ada tahapan-tahapan atau prosedur yang kita jalankan. Pertama yaitu kita lihat dulu permasalahannya, itu apakah ada pelanggaran hukum atau enggak. Terus yang kedua kita juga perlu melihat yang terlibat di situ siapa saja. Terus nanti pada akhirnya kita mencoba untuk mengambil keputusan, dan tentunya keputusan itu nanti kita dasari atas pemikiran, yaitu jangka panjang dan jangka pendeknya. Terus masalah hukum apakah itu berbenturan atau tidak. Terus yang selanjutnya adalah masalah siapa yang terlibat tadi. Itu seperti itu nih Bang. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, yang biasa Bapak lakukan ketika menghadapi kasus dilema etika? Ya, pertama yang yaitu langkah-langkah yang saya lakukan yaitu kita melihat dulu atau klasifikasi masalah itu bagaimana. Kalau hanya sebatas apa tadi yang rujukan moral, itu mudah kita lihat saja itu benar lawan salah, otomatis kita berani memutuskan yang benar. Terus tapi kalau memang yang dilema etika itu tadi, paling tidak ya itu kita klasifikasi masalah tersebut. Terus kita lihat juga untuk kedepannya itu bagaimana. Terus yang selanjutnya yaitu apakah itu berbenturan dengan aturan. Terus selanjutnya berbenturan pula atau tidak dengan regulasi, terutama profesi kita. Nah, baru kita lihat kode etiknya. Kalau hanya sekedar kode etik, mungkin kita berani ya mengambil kebijakan yang bertentangan dengan itu, karena kan tidak ada konsekuensi hukum ya. Tapi kalau sudah dengan peraturan
aturan, kita tidak. Nah, selanjutnya kita analisa dari permasalahan yang ada, baru kita berani membuat keputusan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dari sekian banyak langkah tadi, yang paling efektif menurut Bapak yang mana? Kalau menurut saya paling efektif adalah kita melakukan pendekatan kepada pihak yang terlibat. Dengan kita bicarakan, kita musyawarahkan permasalahan yang ada, sehingga harapannya bisa menyadari dari apa yang akan kita putuskan. Kemudian hal-hal apa saja ini Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya yang menjadi tantangan. Yang menjadi tantangan selama ini adalah ini, karena kita ini juga sebagai manusia, itu kita itu kadang ada rasa pertentangan antara rasa keadilan dan rasa kasihan. Itu memang yang selama ini, karena ya secara ya mungkin karakter saya ini ya katakan gak mentoloan kan gitu. Itu yang menjadi tantangan ya. Terus ya itu ada lagi, kadang itu kita dalam mengambil suatu keputusan itu kita berpikirnya apa ya, manfaat antara jangka pendek dan jangka panjangnya itu kadang juga bisa bertentangan. Bisa jadi untuk jangka panjang itu bagus, tapi untuk jangka pendeknya ada yang Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, jadi misalnya harus selesaikan jangka panjang pendek itu ada waktunya kapan gitu. Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya gitu? Misalnya waktunya, bentuknya apa, lalu prosedurnya seperti apa yang misalnya Bapak jalankan begitu. Untuk penyelesaian atau pengambilan keputusan tergantung permasalahannya. Kalau tadi permasalahannya hanya apa untuk tujuan moral, itu kita bisa dalam waktu dekat bisa langsung. Tapi kalau masalah dilema etika, dan kita juga lihat tergantung tingkat kesulitan dari permasalahan itu, kadang kita juga butuh berpikir untuk mengambil keputusan. Jadi tergantung berat tidaknya kasus. Lalu adakah ini misalnya seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada yang membantu begitu? Tentunya ada di sini, tapi ya bukan yang membantu, bukan makhluk sakral ya, tapi yang membantu adalah terutama teman-teman yang bisa kita, teman-teman guru yang bisa kita ajak bermusyawarah, kita minta masukan, setelah itu baru kita melakukan keputusan. Berarti dimusyawarahkan dengan warga sekolah. Itu sebenarnya sangat membantu. Terakhir ini Pak, ya. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan berdasarkan kasus dilema etika tersebut? Kira-kira apa yang bisa dipetik? Pada dasarnya manusia hidup itu adalah pilihan. Ya, kita akan memilih ini apa itu. Nah, dari pilihan itu tentunya kita ada konsekuensi yang harus kita terima. Nah, itu harus kita legowo, apapun yang kita terima. Nah, itulah karena itu adalah pilihan. Itu sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi ya kita konsekuen dengan apa yang telah kita putuskan. Jadi apapun keputusannya, nanti resikonya seperti apa, ya itu memang konsekuensinya, sudah menjadi konsekuensinya. Terima kasih banyak Pak Yus, hari ini saya banyak belajar dari Bapak mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Semoga nanti ke depan bisa saya jadikan masukan dan wawasan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Yudianto SEMPD, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Paciran, Kabupaten Lamongan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Aminarti selaku Kepala SD Negeri 1 Blimbing. Berikut adalah wawancara saya. Selamat siang Bu Aminarti. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih banyak ya Bu, saya diberi kesempatan untuk wawancara bersama Ibu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke Ibu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin bertanya-tanya seputar pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan selama ini sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah Ibu. Gitu. Iya Ibu, sama-sama. Monggo barangkali ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, monggo barangkali saya nanti bisa menjawab, saya jawab semampu saya. Terima kasih Bu An. Langsung saja ya Bu An, karena waktunya juga sudah siang dan saya yakin Bu An juga kegiatannya banyak ini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi loh Bu An menyempatkan waktunya untuk ini saya wawancara. Yang pertama ini Bu An. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang saya lakukan itu yang pertama adalah saya harus melihat kasus tersebut. Ketika kita tahu apa kasus tersebut dan berdasarkan paradigma yang ada, yang pertama yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan juga jangka pendek lawan jangka panjang itu. Jadi keempat paradigma ini bisa kita jadikan acuan dalam mengidentifikasi dilema siswa yang sedang kita hadapi. Tentu ini setelah kita mengidentifikasi jenis dilema yang ada, baru kita bisa melakukan tindakan apa atau mengambil keputusan apa yang harus bisa kita lakukan. Jadi itu yang saya lakukan, dan tidak lupa dengan prinsip bahwa kita itu harus berpikir berbasis hasil dan juga berpikir berbasis diantaranya yaitu harus berpikir berbasis rasa peduli terhadap siswa. Gitu. Jadi ada keberpihakan kepada siswa ya. Jadi ketika mengambil keputusan semuanya harus dilihat apakah ada keberpihakan kepada siswa atau tidak gitu ya. Baik Bu, jadi untuk yang kedua ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selain keputusan yang telah diambil itu tadi, Bu, yang bisa saya lakukan selain berdasarkan 3 prinsip di atas, yaitu keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal dan dapat tentunya semuanya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus melihat keputusan itu konsekuensinya seperti apa. Lalu untuk langkah-langkah ini Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Ketika mengambil keputusan, yang pertama kita adalah menentukan permasalahan itu, permasalahan apa yang ada. Jadi harus kita menentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya, menanyakan kepada orang tua terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, dan juga membuat beberapa solusi yang keputusan sehingga nanti bisa menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau melakukan tindakan itu. Jadi sebelum mengambil keputusan nanti itu berarti harus ada beberapa pertimbangan gitu. Yang harus dimusyawarahkan dengan itu tadi langkah-langkahnya. Lalu hal-hal apa saja ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Ya, yang pertama adalah bahwa ketika sebelum itu yang kita langkah-langkah yang harus yang saya ambil yaitu dengan pengujian keputusan diantaranya yaitu mengenali bahwa siapa yang terlibat di dalam situasi tersebut, mengenali bahwa apa nilai-nilai yang saling bertentangan, yang juga ya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, terus kita mengumpulkan fakta-fakta yang ada, ya tentu dengan sesuai dengan situasi tersebut, faktanya apa, pengujian benar atau salah tentang masalah yang ada, uji publikasi, uji panutan, dan juga pengujian paradigma benar apa tidaknya, dan juga prinsip pengambilan keputusan, investigasi, dan juga kita membuat keputusan, kita tinjau kembali keputusan itu, lalu baru kita refleksikan. Berarti ada juga nanti mempertimbangkan apakah ini nanti menyalahi kode etik atau tidak, gitu. Ya, ada pertimbangan seperti itu. Iya, itu yang harus kita pikirkan. Lalu untuk ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola ini untuk sebelum saya tanyakan ke jadwal untuk menentukan itu, hal-hal apa saja yang selama ini sebagai tantangan menurut Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema selama membuat keputusan itu, tantangannya apa ini? Tantangan saya, Ibu, banyak sekali tantangan-tantangan yang ada ini. Sebelum mengambil keputusan tentu ya itu tadi kita mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang ada tentu berhubungan dengan etika, sopan santun, dan norma yang ada. Kita juga menentukan siapa saja pihak yang benar dalam situasi tersebut, terus kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, terus pengujian benar dan salah dalam yang kita lakukan menggunakan itu tadi uji legal, ya, dan uji regulasi, dan standar profesional juga. Ya, itu yang bisa saya lakukan. Jadi tetap melibatkan warga sekolah juga ya Bu, ya, untuk pengambilan keputusan. Jadi di situ juga nanti Ibu juga mungkin bisa melakukan itu juga apa namanya, ada solusi yang lain, misalnya opsi trilema dan sebagainya gitu untuk mengambil keputusan itu. Apakah nanti ketika uji regulasi itu kira-kira ini berpihak tidak kepada siswa ya. Tentu ini tetap dikomunikasikan dengan warga sekolah. Jadi istilahnya diajak bermusyawarah. Nah, tadi seperti yang saya katakan, apakah Ibu memiliki tata kala ini atau jadwal untuk menentukan sebuah masalah itu akan diselesaikan kapan, kemudian apakah langsung diselesaikan saat itu juga ketika ada masalah, ataukah ada jadwal tertentu ya, ini nanti masalahnya akan saya selesaikan dulu melihat pertimbangan-pertimbangan dari yang lain gitu. Jadi apakah ada jadwal seperti itu? Ya, Bu, terima kasih. Kalau masalah-masalah yang ringan, misalkan bisa diputuskan pada saat itu juga, yang sekiranya tidak banyak membutuhkan solusi yang bisa saat itu juga. Tetapi ketika ada masalah-masalah berat, tentu harus komunikasikan dulu dengan seluruh warga sekolah. Apa ini yang seharusnya kita lakukan sebaiknya, apa yang harus kita jalani ketika kita melakukan keputusan yang berat seperti ini. Kasusnya berat atau ringan. Untuk bentuk dan prosedurnya yang dijalankan seperti apa Bu? Untuk memutuskan bentuk dan prosedur untuk menentukan apa namanya yang dijalankan ketika menyelesaikan masalah tadi, apakah sama seperti yang tadi ada langkah-langkahnya itu? Iya, sama. Tentu kita harus ada langkah-langkah seperti yang telah saya uraikan tadi, karena tidak sembarangan kita memutuskan itu, sehingga biar nanti bisa semua pihak bisa menerima dengan baik. Jadi keputusan itu tidak pro dan kontra, jadi semuanya bisa
terwakili di situ gitu ya. Jadi memperhitungkan apa ya namanya ya orang lain sehingga sepakat dengan keputusan yang kita ambil gitu. Nah ini untuk yang pertanyaan berikutnya Ibu. Apakah ada seseorang ya, atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan gitu? Apakah ada yang membantu dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilematika? Tentu tidak bisa saya memutuskan itu secara sendiri atau sepihak. Tentu saya punya seseorang yang harus kita minta pertimbangan, yaitu warga sekolah ya, di antara stakeholder, bisa komite, bisa orang tua, siswa itu juga kita libatkan, dan juga tentu juga masyarakat sekitar, dan bila perlu juga atasan saya juga, karena saya juga mempunyai pengawas, mempunyai korim. Bila terjadi hal-hal yang sekiranya lebih berat, tentu akan saya komunikasikan dengan atasan saya ketika saya bersama stakeholder saya juga masih belum bisa menyelesaikan dengan baik. Luar biasa Bu. Saya Jadi melibatkan semua pihak dan semua pemangku kepentingan yang ada. Baik Bu, untuk ini yang terakhir ini. Jadi dari semua hal yang tadi telah disampaikan sama Ibu ya, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Saya bisa menjadi orang yang lebih bijaksana, jadi tidak semena-mena, menyelesaikan sesuatunya harus kita bicarakan dengan baik-baik, tidak memutuskan secara sendiri. Jadi nanti ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, bukan kita sendiri yang menanggung. Jadi setidaknya kita bisa bersama-sama memecahkan masalah tersebut gitu ya. Dan bisa nanti solusi apa yang terbaik nanti yang kita ambil gitu. Bagus sekali itu Bu ya. Jadi ini pengalaman saya, maksudnya menimba ilmu pada Ibu, juga ini wawancara ini bisa memberikan dampak wawasan saya menjadi bertambah gitu ya mengenai pengambilan keputusan. Jadi intinya adalah kita harus melibatkan semua pihak di dalam lingkungan sekolah kita itu untuk mengambil keputusan, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan orang lain gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mohon maaf jika belum berkenan. Sangat berkenan sekali Bu. Jawaban Ibu luar biasa hari ini. Dan baik, saya terima kasih untuk waktunya dan wawancaranya untuk hari ini. Saya Hidi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya. Demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Aminarti dari Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Blimbing. Perkenalkan, saya ini adalah Ibu Retno ya. Saya panggil apa Ibu Bin saja ya. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatan kepada saya untuk wawancara dengan mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini pertanyaan saya tidak terlalu banyak Bu, jadi saya ingin menggali informasi sekaligus wawasan bersama panjenengan berkaitan dengan pengambilan keputusan ini. Mungkin tidak keberatan ya. Saya sewaktu saya menjawab apa yang jadi pertanyaan Ibu, semoga bisa berkenan. Terima kasih. Langsung saja ya Bu ya. Untuk yang pertama ini Bu, jadi selama ini sebagai seorang pemimpin ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk rujukan moral ya, khususnya di lembaga saya, khususnya yang di lembaga saya ini sesuai dengan apa menjadi visi misi dari SD Islam Darul Jannah Al-Ma'wa. Rujukan moral kami juga terutama untuk apa ya, bullying itu tidak, kita perlindungan itu bagaimana mungkin kita minimalis
bahkan kalau perlu tidak ada sama sekali ya. Nah untuk masalah ini karena apa namanya sudut pandang moral dan hukum itu semuanya kan sudah ada tata aturannya. Kemudian di sini kalau mengidentifikasi kasus-kasus ini menurut saya itu saya lihat dulu bagaimana apa namanya ini moral-moral yang mana, maksudnya tindakan-tindakan yang mana yang perlu saya dahulukan, apakah itu harus menjadi prioritas utama untuk langsung dikerjakan sekarang atau nanti oh ini bisa nanti kita sambil berjalan dengan mengadakan anak-anak itu kebiasaan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Intinya berpusat pada siswa gitu. Iya. Keputusan apapun di kasus tersebut intinya nanti harus berpusat Iya, pada betul. siswa. Seperti itu. Jadi ketika nanti mengadakan kajian etika itu pasti mengembangkan hal-hal itu. Yang pertama mungkin tadi saya tangkap adalah ada perpihakan terhadap ada tanggung jawab untuk bertanggung jawaban keputusan itu. Kemudian ada nilai-nilai universal di situ yang bisa diterapkan pada masyarakat. Iya. Baik Bu, untuk yang pertanyaan kedua ini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus misalnya ada dua kepentingan ini yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, dan apa yang Ibu lakukan jika dihadapkan pada dua situasi seperti itu? Ya, baik. Kalau misalnya ada hal semacam itu, ya, misalnya sama-sama hal kebajikan dan sama-sama kebaikan dengan situasi yang sama, dengan waktu yang sama, kemudian harus berjalan saat itu juga. Sebagai terus terang sebagai kepala sekolah kan harus bisa meng-create ini semuanya. Nah, di sini bagaimana saya melihat kasus ini, walaupun sama-sama oh ini nilai kebajikan, tapi terus terang seperti tadi yang Ibu katakan, kita berpihak pada murid. Nah, dengan kata lain kita menghamba pada siswa. Nah, maka di situ yang saya berikan terutama gini, sama-sama kebajikan yang ada nilainya, misalnya nilainya 90 lah, anggap saja 90 dengan kebaikan yang ada, yang satunya juga 90 dengan kebaikan yang ada. Akan tetapi saya akan lihat apakah kebaikan itu nanti berpihak kepada murid satu siswa atau lebih dari itu, misalnya kebajikan tersebut oh ternyata ini kebajikan itu melihat ke seluruh siswa yang lebih banyak, mengarah ke siswa yang lebih banyak, maka akan saya dahulukan yang berpihak kepada siswa yang lebih banyak. Nah, nanti yang untuk satu siswa ini akan bisa kita rangkul bersama, berjalan bersama. Itu yang menjadi prioritas saya di dalam menjalankan keputusan-keputusan tentang kebajikan yang ada. Kalau ada sama-sama kebajikan ya misalnya sama-sama benar, akan tetapi kalau benarnya ini cuma hanya untuk kebajikan satu siswa saja, ya satu siswa saja, apalagi kebajikan itu hanya untuk beberapa atau guru misalnya atau orang lain, maka yang saya prioritaskan itu adalah untuk yang siswa dengan jumlah yang lebih banyak. Berarti di sini melihat skala prioritasnya gitu ya. Jadi jika itu prioritasnya adalah merangkul semuanya, maka yang kita seperti itu. Walaupun tidak semuanya ya, akan tetapi prioritasnya lebih banyak. Iya. Seperti itu. Yang penting semuanya itu tetap berpihak pada murid. Betul ya, sesuai dengan apa yang menjadi prioritas kita menghamba pada siswa di sini ya. Akhirnya kan apapun dan bagaimanapun harus melayani sebaik-baik. Betul sekali. Saya setuju sekali. Memang sebagai institusi itu kita memang harus bisa membuat anak itu merasa nyaman di sekolah kita. Betul sekali, saya setuju banget. Baik Bu, untuk yang berikutnya ini, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani kasus itu yang biasanya Ibu lakukan? Atau prosedur atau langkah apa yang
Untuk langkah-langkah yang yang saya lakukan setiap kali ini, saya lihat dulu problemnya apa. Nanti problem tersebut mengarah kemana. Kalau misalnya problem ini harus kita selesaikan hari ini, maka di situ saya ambil keputusan langkah-langkahnya kemungkinan atau pemakaian siswa tersebut yang mempunyai problem ya, yang mungkin di sini karena etika moral ya, mungkin kan tidak hanya satu orang, karena nanti ada pihak yang contohnya perundungan ini, kalau misalnya perundungan karena etika moral ini tidak sama ya, ininya iya maksudnya kan objeknya itu tidak sama. Kalau yang misalnya perkelahian atau permusuhannya ini kan sama-sama punya kekuatan power, tapi kalau perundungan itu tidak sama. Jadi ada pihak yang dilemahkan karena ada pihak yang merasa lemah dan merasa takut, disitulah yang terjadi perundungan di situ. Nah maka di situ kedua belah pihak kalau misalnya ini akan saya panggil bersama bagaimana supaya yang merasa di willing atau di perundungan ini merasa diberi penguatan. Itu langkah-langkah awal. Karena terus terang saya sendiri tidak ingin atau tidak menginginkan adanya hal-hal semacam itu di lembaga kami. Bagaimanapun juga ada kasus mengarah ke sana atau mengarah etika moral yang hanya kelihatan kadang orang itu bilang sepele, tapi menurut saya karena dari kata-kata pihak-pihak tertentu itu kan akan ada saya merasa seperti ini tertekan gitu, atau saya kok ini ya selalu dikucilkan di kelas dan lain-lain, itu yang selalu saya tekankan untuk etika moral. Nah itu untuk yang tentang perundungan. Dan etika moral yang lain misalnya untuk pembiasan, itu anak-anak sudah terbiasa dengan misalnya salim atau menyapa, salam, itu kami biasakan di lembaga ini supaya anak-anak terbiasa dengan sopan santun dan menghargai pada orang lain. Itu ya Bu, jadi langkah pertama bukan dulu apa masalahnya, kemudian mengumpulkan siapa yang terlibat di kasus tersebut, kemudian juga menanyakan dari orang terdekatnya itu tadi seperti yang dikatakan, lalu berdiskusi atau bermusyawarah dengan sesama warga sekolah untuk menyelesaikan kasus tadi misalnya seperti perundungan. Kita akan bersama-sama nanti lalu membuat keputusan solusi apa yang terbaik untuk menangani perundungan itu misalnya seperti itu. Lalu ini yang keempat nih Bu, pertanyaan yang keempat, kira-kira ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal efektif yang saya ambil di sini, biasanya setelah langkah awal tadi kita kita ajak bicara bersama dari satu siswa atau satu orang yang ada dengan orang lain yang mempunyai permasalahan, kemudian tindakan yang saya lakukan membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan sehingga pihak satu dengan pihak lainnya tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi di situ ada kesepakatan sehingga kesepakatan yang ada itu bukan berarti nanti berupa nanti saya harus seperti ini sehingga ada yang kok saya tertekan, jadi tidak semacam itu, sehingga dari musyawarah tadi pihak yang satu juga saya punya angan-angan seperti ini Bu, misalnya kalau saya ingin saya itu menjadi siswa yang bisa dihargai misalnya. Nah kalau kamu misalnya ingin dihargai, bagaimana caranya? Sehingga anak itu kan keluar sendiri apa yang menjadi keinginannya. Ketika anak itu mengeluarkan unek-uneknya sendiri, sehingga apa yang dikerjakan itu bisa maksimal. Itu ya. Berarti harus ada kesepakatan. Iya, membuat kesepakatan yang ada. Jadi bukan nanti mungkin aturan yang ada itu sudah ada, tapi kadang kan sepihak sehingga ada pihak lain yang merasa tertekan di sini. Itulah misalnya terpaksa sudah ada aturan yang ada, karena terus terang lembaga
kami kan ikut yayasan, ya. Maka aturan-aturan itu ada salah satu aturan yang sudah dibikin oleh yayasan. Nah, tapi bagaimana lembaga kami ini bisa berjalan sempurna dan anak-anak senang. Nah, di sekolah seperti apa? Nah, itulah kami membuat kesepakatan yang anak-anak bisa menerima, pihak yang satu bisa menerima, pihak yang kedua juga bisa menerima. Itu yang saya lakukan. Berarti meskipun tetap mengacu pada peraturan sesuai dengan yang ada di yayasan, juga mempunyai peraturan sendiri sesuai dengan yang di sekolah itu yang dibikin begitu ya. Jadi membuat kesepakatan. Iya, jadi dari peraturan yang ada kami ambil kesepakatan untuk pihak-pihak tertentu itu menerima dengan peraturan ini akhirnya kan menjadi kesepakatan yang diterima dengan solusi-solusi yang ada. Jadi ketika ada kasus itu maka nanti mengadu lagi atau dilihat lagi kesepakatannya tadi apa? Iya, kesepakatannya apa? Baik Bu, berikutnya ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang pernah Ibu alami ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa ini? Pasti kan ada tantangan. Iya, semuanya itu ada ya ada suka ada duka ya. Nah, tidak serta merta mulus, tantangannya itu bisa apa namanya tidak ada tantangan sama sekali, tidak ya. Jadi semuanya itu berjalan apa adanya dengan misalnya kalau ada tantangan-tantangan semacam ini pasti ada. Contohnya ketika ada permasalahan, ada pihak wali murid yang tidak terima misalnya ya dengan semacam ini, biasanya kan kenapa kok anak saya yang terpojokkan, kenapa kok anak saya terus seperti ini, tidak bisa apa namanya tidak apa ya dengan teman-temannya selalu dikucilkan, merasa seperti itu, padahal kan tidak serta merta semacam itu, sehingga pengambilan keputusan itu kadang ya terhambat dari hal-hal yang semacam itu, di tantangan. Tapi dengan semacam itu apa yang harus saya lakukan, saya akan melakukan dengan pendekatan. Nah, bagaimana caranya saya mendekati orang tua tersebut, bagaimana nanti bisa saling menerima apa yang menjadi kesepakatan yang ada. Mengadakan pendekatan secara Pendekatan betul. Berikutnya untuk yang ini Bu, pasti Ibu ketika mengambil sebuah keputusan itu kan ada tata cara atau jadwal. Di awal Ibu tadi sudah menyebutkan singkat bahwa ketika kasusnya itu ringan, tidak terlalu berat, maka saya akan memutuskan saat itu juga. Nah, seandainya ini Bu, dalam sebuah kasus dilema etika ini kasus yang Ibu hadapi di sekolah itu misalnya kan beragam gitu, pasti kan tidak hanya satu gitu kan. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu atau memiliki sebuah jadwal khusus, ini nanti akan saya selesaikan kapan, seperti itu, dan bagaimana bentuk serta prosedur yang digunakan ketika menyelesaikan itu? Iya. Oke, jadi setiap awal tahun misalnya awal pelajaran tahun pelajaran itu sudah saya mengumpulkan beberapa semua siswa, guru, siswa, wali murid itu. Nah, kita membentuk kesepakatan yang ada, kemudian kalaupun ada hal-hal semacam tadi, ada tata cara tadi, ada jadwal yang harus ya. Nah, di situ kan contoh ada semua sudah ada jadwal. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak semacam ini atau orang tua semacam ini, guru yang semacam ini, bagaimana kesepakatan yang sudah dilaksanakan, kapan yang harus diselesaikan, itu kan sudah ada jadwal-jadwalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal yang seperti tadi yang harus kita selesaikan secara langsung saat itu juga harus ada. Jadi tidak serta merta semua jadwal. Kalau melalui prosedur yang ada gitu, misalnya ada anak yang sudah sangat rawan dan di situ sampai pingsan misalnya, kan nggak mungkin saya tunggu minggu depan gitu ya, kan harus diselesaikan saat itu juga. Misalnya ada anak
bertengkar. Iya, Iya, gitu itu kan. harus selesai. Ini Tidak belum berlarut-larut. bukan waktunya, misalnya bukan waktunya. Ini kan kalau menurut SOP ini baru hari Selasa, padahal itu hari Sabtu misalnya. Nah, hari Selasa tidak mungkin menunggu semacam itu. Disitulah harus ada kesepakatan, harus ada tindakan secara langsung yang harus dilakukan. Iya, jadi melihat kasusnya. Iya. Kalau misalnya ringan ya harus bisa langsung secepatnya. Tapi kalau misalnya melibatkan sampai nanti perkara hukum atau sebagainya, itu berarti harus dipikirkan secara matang ya Bu ya, harus dicari solusi yang terbaik. Walaupun nanti misalnya kasusnya ini berat misalnya, nah berat itu tapi harus dilakukan saat itu juga. Itu juga harus dilakukan saat itu, walaupun nanti secara untuk ke pihak lain yang terkait, misalnya kita harus lapor ke puskesmas dulu untuk tindakan, dan lapor ke balai desa, kantor polisi dan lain-lain. Itu juga kita ada langsung saat itu juga. Nah, karena memang kasus ini harus ditangani saat ini, gitu Bu. Berarti harus melibatkan banyak pihak. Jadi harus ada kerjasama. Iya betul, karena memang kita di sini tidak mungkin bekerja sendiri, terutama misalnya kita kalau menginginkan sekolah ramah anak, kita berarti harus punya MOU dengan puskesmas, dengan kantor polisi, dengan balai desa. Itu memang sudah ada, dan alhamdulillah di lembaga saya ini semuanya sudah berjalan, dan mulai dari awal itu sudah langsung ini saya buat MOU dengan Koramil, dengan kantor polisi, sudah dengan puskesmas. Iya, kalau ada betul. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, itu kita sudah punya relasi dengan pihak-pihak terkait. Luar biasa Bu, itu tindakan yang menurut saya contoh ini ya. Jadi ketika ada kasus yang harus ditangani segera, jadi langsung mana pihak yang harus saya libatkan. Baik Bu, untuk berikutnya ini, dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Jadi apakah ada seseorang atau pihak-pihak terkait atau faktor-faktor apa saja yang bisa membantu mendukung Ibu untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, memang banyak pihak ya, banyak pihak. Nah, selain itu apakah ada kalau seseorang atau instansi lain itu sangat mendukung dengan apa yang menjadi keputusan saya di lembaga saya ini ya, itu yang paling sangat mendukung, karena lembaga ini ada di dalam yayasan, maka pihak yayasanlah yang menaungi lembaga ini. Nah, dan juga karena di sini di lembaga ini ada di dalam sebuah desa ya. Nah, kebetulan karena sudah ada MOU dengan desa, maka kepala desanya pun juga sangat mengayomi, alhamdulillah sangat mengayomi dan sangat mendukung apa yang menjadi keputusan saya, dengan tanda petik di situ bisa berdampak ke masyarakat tentunya ya, berdampak positif ke masyarakat, dan juga anak-anak itu merasa nyaman di lembaga ini ya. Sehingga kepala desa pun tidak segan-segan untuk mencurahkan apa yang seharusnya yang menjadi tanggung jawabnya desa untuk lembaga yang ada di desa ini. Alhamdulillah sudah semacam itu ya. Itu kalau dari pihak luar. Nah, kalau dari pihak dalam sendiri, siapa yang sangat mendukung? Ya tentunya guru saya ya, stakeholder saya itu yang sangat mendukung keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang ada di lembaga ini. Ya, jadi ada pihak-pihak berwenang juga gitu. Berarti ada kerjasama dengan dinas pendidikan juga ya, sama ini di Koramil juga ya. Baik Bu, ini yang terakhir. Sepertinya tadi ngobrolnya asik sekali, jawaban Bu Win ini luar biasa, menjabarkan beserta contoh kasusnya ini.
Ya, jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Bu, jadi pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu ambil atau dapat Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan pada kasus Lima Etika? Pelajaran apa ini atau pengalaman yang seperti apa? Pengalaman yang bisa saya petik yang menjadi hikmahnya ini ya, tentunya dengan adanya keputusan-keputusan yang ada atau kebijakan-kebijakan yang ada, itu kita apa ya, terutama saya sendiri harus bisa mengedepankan hak-hak anak ya, karena tujuan kita di sini ada sesuai dengan yang menjadi cita-citanya Ki Hajar Dewantara ya, itu kan kita menghamba pada anak ya, dan bukan berarti kita menghamba seperti yang seharusnya ya, itu bukan, karena kita memang hambanya Allah ya, tetapi apa yang harus kita menghamba pada anak ini, ya kita melayani dengan tulus hati apa yang menjadi kebutuhan anak ya, sehingga anak tersebut merasa nyaman ketika belajar di sekolah dan merasa oh sekolah ini adalah rumah saya yang kedua, sehingga anak-anak saya menginginkan dengan adanya keputusan-keputusan yang ada ini, anak-anak itu merasa nyaman di sekolah dan apa namanya, menganggap kita sebagai orang iya, kita menjadi orang tua mereka, sehingga kan ya anak-anak senang lah, dan anak-anak bisa belajar dengan baik di sini, apa yang menjadi cita-citanya bisa berhasil. Nah, kemudian yang kedua yang bisa saya ambil atau yang saya petik di sini, dengan mengedepankan hak-hak anak atau menghamba pada anak, juga apa, saya menilai dengan di sini dengan mengambil keputusan yang ada itu kan apa ya, kita itu apa ya kok susah ini ngomongnya, yang jelas mengambil orang itu pinginnya apa gitu loh, siswa tersebut pinginnya apa, atau iya, atau guru itu pinginnya apa, sehingga dengan di situ kita bisa memberikan yang terbaik lah, memberikan yang terbaik untuk mereka semua, kita menjadi pelayan mereka itu dengan sebaik mungkin ya, karena kebutuhan belajar siswa itu kan berbeda-beda, mulai dari kebiasaannya, profil belajarnya, semuanya pasti berbeda karena memang siswa yang kita hadapi juga karakternya berbeda ya. Berbeda, betul. Tentunya kita juga harus bisa menganggap mereka seperti anak sendiri dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri, sehingga mereka nyaman untuk belajar di sekolah, seperti itu tadi saya tangkap. Terima kasih Bu Win untuk bincang-bincang kita kali ini. Banyak hikmah yang bisa saya ambil, terutama tadi keberpihakan terhadap murid. Jadi ketika Bu Win tadi mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, itu selalu melihat apakah ini berpihak pada murid atau tidak. Kalau misalnya ini tidak berpihak pada murid, maka akan saya usahakan ini nanti keputusan saya harus berpihak kepada murid, seperti itu saya tangkapnya. Kadang kita lupa ya Bu ya, dengan ego kita kadang. Betul. Jadi ya, ketika egonya yang sudah itu melupakan hak-hak yang lain, seperti itu. Bagus sekali Bu, saya banyak pelajaran yang bisa saya petik dari panjenengan untuk kali ini gitu. Terima kasih banyak untuk waktunya, dan saya akhiri. Waalaikumsalam. Demikian tadi Bapak Ibu guru hebat semuanya, calon guru penggerak angkatan 7, wawancara saya dengan Bu Wiwoho Retno Winedar dari SD Plus Darul Jannah Al Ma'wa.